Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Kali ini saya akan membahas tentang caranya memaksimalkan pengapian AC lur ya. Jadi ini untuk pengapian AC kayak motor Tiger atau GL series lur ya. Itu bisa dimaksimalkan agar nanti tarikan motornya itu lebih enteng. Jadi bisa maksimal kayak motor DC lur ya. Oke lur, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, share, juga tombol loncengnya diaktifkan lur biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasi lur biar gak lama-lama lur ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengapian AC. Oke. Jadi pengapian AC itu kan arusnya kan langsung ngambil dari spool ya lur ya. Arusnya mengambil dari spool ini. Ini spoolnya untuk AC, tegangan AC. Spool yang masuk ke CDI. Jadi perbedaannya sama pengapian DC. Jadi spool ketika magnet ini berputar, spool tadi kena magnet ini ketika bergerak dia baru mengeluarkan arus lur ya. Berbeda dengan DC. Kalau DC itu ngambil arusnya kan dari aki. Jadi meskipun mesin nggak berputar itu tetap ada arusnya yang masuk ke CDI. Jadi tinggal yang ngatur nanti pulser. Berbeda dengan AC. Kalau ini nggak berputar ya dia nggak mengeluarkan arus, nggak ada arus yang masuk ke CDI. Nah, perlu diketahui bahwa di magnet ini kan ada sekat-sekatnya lur. Magnet itu kan nggak utuh, lingkaran ini kan nggak utuh lur ya, seperti ini. Jadi di sini ada sekatnya, jadi potongan magnet ini dipotong magnetnya sini. Nah, saat spool itu berada di sini ini kan nggak mengeluarkan arus nanti lur, ada jeda nggak mengeluarkan arus. Jadi dia keluar arus itu ketika pas kena magnetnya ini. Ketika sampai di sekatnya sini potongan magnet dia nggak mengeluarkan. Nah itu ya. Jadi seperti itu, berbeda dengan DC. Jadi ini nanti saya akan memaksimalkan itu ketika pulser itu dapat sinyal dari pick up untuk memerintahkan CDI mengeluarkan arus ke coil. Jadi ketika busi itu membutuhkan arus atau membutuhkan percikan api saat pembakaran, itu usahakan spool itu pas di magnetnya sini, bukan pas di apa ini namanya sekatan ya istilahnya, pokoknya bisa dipahami ini, bukan pas pada sekatannya ini. Jadi intinya ketika mesin ini membutuhkan percikan api dari busi, spool ini juga harus pas mengeluarkan arus, jadi harus pas kena magnet ini, jadi nanti bisa maksimal. Meskipun nggak pas dia mengenai sini ya, dia tetap akan mengeluarkan arus, cuma nggak begitu besar. Aduh maaf lur, maaf ya kamera ini kesenggol, nggak begitu besar karena pas kena ini potongan. Tapi kalau pas dibutuhkan nyala percikannya dari busi, spool itu ada di magnet sini, magnet yang utuh ini, arusnya akan besar karena bisa full ini nanti arus yang dikeluarkan oleh spoolnya pengapian ya. Oke, kita lihat aja ini nanti kita pasang secara standarnya ya, kita amati standarnya itu seperti apa, nantilah ketahuan. Oke, sebelum kita pasang ini kita tandai dulu ya, kita tandai dulu pakai spidol. Bentar lur. Jadi tiap potongan magnet ini kita tandai ya, jadi seperti ini. Nah ini kita tandai gini ya,
sini, di sini ada garis-garis gini ya, biar nanti ketahuan. Tanda di sini. Nah, udah kelihatan ya tandanya ya. Kalau ora patek ketok ya dianggap ketok lur. Nah, setelah itu kita lihat posisi spoolnya di bak magnet. Bentar ya. Nah, ini posisi spool ini kan lurusnya ini pas ada shocknya, ada shocknya di bak ya, posisinya lurus ya. Jadi posisinya nanti ada di sini spoolnya, di ujung sini. Nah, usahakan pas di sini nanti tidak mengenai sekatnya magnet tadi, potongan magnet tadi. Oke, kita pasang magnetnya. Ini standar ya, kita belum merubahnya. Ntar kameranya tak rubah dulu lor ya, biar bisa ketahuan nanti. Nah ini lor, ini kan ada hurufnya T. Nah ini posisi top, jadi ini lurus ini, jadi posisi top ya. Nah ketika memercikkan, nah ini ketika memercikkan api pada busi itu posisinya ada di F ini, ada huruf F. F ini lurus dengan tanda ini di karter. Nah ini pas posisi api memercikkan apa kok api busi, angel menomong lur, busi memercikkan api lur ya. Jadi di saat inilah spool itu dibutuhkan arus yang maksimal. Nah pas saat ini, kalau top ini malah sudah mati, posisi piston berada di TMA, titik mati atas itu udah nggak mengeluarkan arus, tapi mengeluarkan arus itu pas di posisi F. Nah pas posisi F ini harusnya spoolnya pengapian tadi berada di magnet, bukan pada potongannya magnet. Oke, nanti bisa dilihat bentar. Nah ini ya, kelihatan ya, ini shocknya tadi yang lurusnya spool ya. Ini magnetnya saya posisikan pada titik F atau titik pas pengapian ya, titik F nya. Bentar. Nah ini posisi F, dimana busi saat itu mengeluarkan percikan api. Nah ini posisinya ada di sini. Nah bisa dilihat kan, ini posisinya ada di ujungnya magnet lur. Jadi segini paling spoolnya ini posisinya segini, jadi separuh ini kena potongan magnet. Ini kan saya tandai tadi potongannya, ada tandanya hitam ini, tanda hitam ini ya. Nah ini, jadi posisinya itu ada di sini, jadi kurang maksimal, jadi kurang gini lur, posisinya harusnya gini. Jadi bisa kernnya spool pengapian itu bisa kena magnet semua. Nah itu bagaimana caranya ya, kita geser. Jadi sepinya magnet itu kita lepas, kita nggak usah pakai sepi magnet, itu nggak apa-apa lur, kuat, jamin kuat lur. Karena sepi magnet itu sebenarnya bukan untuk kekuatan magnet lur ya, hanya untuk apa, topnya magnet aja. Ketika kita masang ada tandanya top itu aja, itu biar nggak melese lah istilahnya topnya. Cuma sebagai itu tok, bukan untuk kekuatan. Kalau kekuatannya itu hanya di baut sini ya. Saya sering kok nggak pakai sepi,
tapi dipakai touring geber-geberan sama anak-anak Erik itu juga aman, nggak pernah lepas ini. Pokoknya baunya masih bagus, terrapatkan itu tetap aman, nggak akan bisa berputar atau lepas ya. Tanpa sepi itu aman. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Sepi itu bukan untuk kekuatan, sekali lagi ya. Contohnya aja kalau baunya ini longgar atau nggak bisa rapat, itu sepi tetap bisa patah. Kadang kan terjadi seperti itu, sepi bisa patah kan tetepan. Jadi berarti sepi itu nggak kuat menahan magnet. Jadi itu bukan untuk menahan magnet, tapi hanya untuk mengetopkan aja. Oke, jadi kita geser segini. Ini posisinya spool, kita geser segini, maju. Jadi maju segini ya. Oke, jadi bisa kelihatan kan segini ya. Nah, jadi sepenuhnya spool pengapian berada pada magnet yang utuh ini. Jadi nanti arusnya itu akan bisa maksimal. Nah, kemudian setelah kita geser tanpa sepi ya, kita geser maju, kita rubah pickupnya. Cara merubahnya begini. Nah, ini pas posisinya ada di top ya. Posisinya pas berada di top, ini ada di sini. Posisi ada di top. Kita geser. Bentar, kameranya tak rubah posisinya dulu. Nah, ini posisi topnya. Nah, pas posisi top ini ya, bentar. Ini kan ada titik topnya sini ya. Nah, ini T, huruf T. Ini kan lurus tanda indikator. Ini berarti top. Kemudian tadi spoolnya posisinya itu ada di pas tengahnya magnet, jadi magnet utuh. Nah, pas di situ bisa keluar arus maksimal. Untuk spoolnya bisa mengeluarkan arus secara maksimal. Padahal di sini itu sudah tidak dibutuhkan lagi percikan api pada busi. Padahal spoolnya itu pas posisi keluarnya arus, ini besar-besarnya keluarnya arus. Jadi begitu, jadi mubadir lur. Ketika spool itu mengeluarkan arus maksimal, tapi di sini sudah tidak dibutuhkan. CDI sudah tidak mengeluarkan arus lagi karena posisinya berada di top. Nah, ketika tadi digeser, yang dibutuhkan kan pada pengapian kita geser maju segini tadi. Nah, ini jadi posisi F-nya ini tadi itu dipindah ke posisi top. Nah, F-nya ini dipindah posisi top. Nah, topnya nanti mundur ke belakang. Jadi gini ya, kita ukur dulu jaraknya antara F sama top ini, jaraknya berapa? Kita lihat ya, 9,5 9,4 mili. Kemudian kita tandai belakangnya top sini ya. Nah, belakangnya top ini kita tandai tadi sepanjang 9,4 mili. Kita garis di sini ya. Nah, kita garis gini. Jadi ini garis ini nanti berubah menjadi top. Nah, sudah menjadi top ya. Kemudian yang top ini berubah menjadi F posisinya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang top tadi berubah menjadi F, kemudian topnya kita geser ke sini sepanjang 9 mili tadi berdasarkan pengukuran antara F sama T. Ini nanti, tadi kan jaraknya 9, jadi kita geser sini 9,4 tadi. Ini menjadi top. Berarti kan dia geser maju. Nah, kemudian kita rubah juga pulsernya. Kita rubah pulsernya menyesuaikan ukuran yang kita rubah tadi. Kita ukur yang belakangnya ini juga 9,4, kita garis dulu ini. Kemudian yang ujungnya juga kita ukur, kita kurangi 9,4 tadi. Nah,
segini ya. Jadi ini nanti yang depan ini kita potong, yang depan ini kita buang, kita potong sepanjang 9,4 mm. Kemudian yang belakang ini kita tambah 9,4 mm juga. Jadi posisinya berubah ke belakang. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lor ya, caranya seperti itu. Itu nanti ketika posisi F spoolnya berada pada tepat di manetnya ini, jadi spool pengapian nanti akan mengeluarkan arus yang lebih besar. Jadi pembakarannya akan sempurna lor, karena percikannya api itu semakin besar saat dibutuhkan mesin ya. Jadi intinya mesin itu bisa enak itu semua berdasarkan ketepatan. Sekali lagi ya, bukan berdasarkan cc yang besar, stroke yang tinggi. Percuma kalau semuanya udah besar tapi semua nggak tepat. Misalkan kayak topnya noken atau pengapian itu nggak tepat ya, nggak akan bisa maksimal. Tapi di sini kita belajar untuk memaksimalkan kinerjanya mesin, jadi seperti itu untuk pengapian. Ini untuk pengapian AC ya, nggak berlaku. Untuk pengapian DC ini nggak berlaku, karena pengapian DC itu arusnya yang masuk ke CDI itu udah full terus, karena dari aki ngambilnya. Jadi meskipun mesin nggak nyala itu tetap ada arus yang masuk, tinggal pusernya aja yang ngatur nanti keluarnya arus. Kalau di AC beda lagi, karena arusnya kan ngambilnya dari spool sini lur, dari spool sini. Jadi seperti itu lur ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa membantu, bisa dicoba. Dan mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar lur, saya tunggu, akan saya jawab. Ini saya sudah sering praktekkan lur di motor anak-anak. Nah, hasilnya lumayan, akselerasinya terutama itu makin enteng lur. Silahkan dicoba. Oke, terima kasih semuanya atas waktunya dan juga dukungannya. Yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, biar barokah lur, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.